JIWBK tahun 2022 di lingkungan Kemdikbudristek. Dalam kegiatan koordinasi pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita ingin menyampaikan satu informasi, ya. Yang pertama tentu tentang keputusan Sekretaris Jenderal tentang pendampingan pembangunan JIWBK tahun 2022. Ya. Dan yang kedua, informasi terkait Permenpan baru tentang pedoman pembangunan JIWBK, di mana di dalam Permenpan baru ini LKI-nya berubah. Jadi Bapak Ibu tentu ada upaya-upaya semangat baru dalam membangun JIWBK di tahun 2022 ini dengan mekanisme pendampingan seperti di tahun 2021 kemarin. Tahun 2021 pendampingan pembangunan JIWBK yang diatur dalam keputusan Sesjen nomor 7 ya tahun 2021 itu dilaksanakan di 11 provinsi, karena ada 11 provinsi yang telah terdapat satker-satker yang berhasil meraih predikat JIWBK di lingkungan Kemdikbudristek. Tahun 2022 ini sudah ada di 16 provinsi. Jadi mekanisme pendampingan itu berjalan di 16 provinsi, ya. Satker-satker yang sudah berhasil meraih predikat JIWBK dan juga WWBM itu berkoordinasi untuk membantu mengadvokasi satker-satker lainnya yang belum meraih predikat JIWBK agar juga dapat mengikuti jejak keberhasilan satker-satker dalam meraih predikat JIWBK. Seperti itu, Bapak Ibu. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Yang akan kita koordinasikan pada siang hari ini mengenai pendampingan pembangunan JIWBK tahun 2022 di lingkungan Kemdikbudristek. Ya. Lanjut, ini ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 3/O/2022 tentang pendampingan pembangunan berpredikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi tahun 2022. Selanjutnya, adapun dasar hukumnya ada beberapa regulasi, dimulai dari Perpres nomor 81 tahun 2010 ya tentang Grand Design reformasi birokrasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 ya. Lalu yang kedua Perpres nomor 62 tentang Kemdikbudristek. Lalu yang ketiga Permenpan nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan JIWBK, yang ini sudah baik. Mohon izin, Bu Karo sudah bergabung. Assalamualaikum, Bu Karo. Assalamualaikum, Bu Karo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, sudah bergabung 365 peserta dari satker-satker yang akan didampingi dan juga satker pendamping dalam meraih predikat JIWBK tahun 2022. Ya, kita koordinasi pada siang hari ini sekaligus mensosialisasikan Kepsesjen baru tentang pendampingan berpredikat JIWBK tahun 2022. Nah, untuk itu mohon arahan dan sambutan pembukaan dari Bu Karo. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Yudi untuk waktunya. Apakah suaranya bisa terdengar, suara saya? Terdengar ya? Terdengar. Iya, baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua Bapak, Ibu, pimpinan Satker dan tim SET-IWBK WBBM dari semua Satker yang di lingkungan Kemendikbud yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Mohon maaf tanpa menyebut namanya satu persatu dengan tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama tentu saja ini pertemuan kita pertama dalam forum SET-IWBK ini untuk yang pertama kali di tahun 2022 ini. Berkenaan dengan itu tentu saja tidak ada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu melalui apakah dari tadi suara saya termute ya Bapak Ibu? Dalam melaksanakan tugas kita dan semoga pandemi segera berakhir ya, sehingga kita kembali kepada suasana yang tanpa pandemi lagi. Dan tentu saja Indonesia semoga menjadi lebih baik di tahun 2022 ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada pertemuan siang hari ini. Atas perkenan Bapak Ibu memenuhi undangan kami untuk menyosialisasikan keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tentang pendampingan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi tahun 2022. Jadi melanjutkan terobosan pembangunan SET-IWBK WBBM di tahun 2021 bahwa kita melakukan pendampingan secara lebih terstruktur dan lebih intensif. Kita bagi kelompok-kelompok pendamping dan yang didampingi berdasarkan kedekatan lokasi atau berdasarkan zona di mana unit kerja yang pendamping dan didampingi itu berdekatan. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua prinsipnya adalah bahwa pembinaan kita atau pendampingan kita lakukan bersama-sama antara Sekretariat Jenderal dalam hal ini oleh Biro Ortala bersama juga dengan Sekretariat Unit Utama dalam hal ini Sekretaris Badan atau Sekretaris Ditjen ya, yang merupakan institusi vertikal dari semua unit kerja baik di pusat maupun di daerah. Dan pendampingan ini tentu saja maksudnya adalah untuk bertukar pikiran dan untuk berbagi kisah sukses termasuk kisah kegagalan, sehingga semua pengalaman itu dapat diambil sebagai sebuah pembelajaran buat kita bersama, sehingga kita bisa mempercepat pembangunan SET-IWBK WBBM di lingkungan Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pembangunan SET-IWBK WBBM tahun 2021 kita agak kaget juga ya, bahwa dari 93 satker yang diusulkan dari Kemendikbudristek untuk dinilai oleh tim penilai nasional, itu ada hasil akhirnya ada 3 kelompok. Kelompok pertama yang sudah diumumkan terlebih dahulu atau diberitahukan, bukan diumumkan, diinformasikan terlebih dahulu, yaitu 3 satker yang tidak dilakukan evaluasi oleh tim penilaian nasional, yaitu Biro Ortala, Biro Hukum, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Diktiristek. Pertimbangannya tim Kemenpan RB atau tim penilaian nasional memandang bahwa 3 satker tersebut merupakan satker yang layanannya internal kementerian. Sedangkan untuk biro yang hanya dinilai oleh Kemenpan RB adalah
biro yang mengurusi SDM dan biro yang mengurusi hubungan masyarakat. Jadi biro SDM dan biro BKHM. Nah, alhamdulillah tahun 2021 biro SDM sudah berhasil mendapatkan predikat ZIWPK. Itu merupakan kali kedua biro SDM mengusulkan. Itu yang pertama pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 tidak dilanjutkan karena biro SDM fokus pada mutasi pegawai di lingkungan pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang harus dimutasi dari Ristek Dikti ke Kemendikbud karena dihapuskannya Kemenristek Dikti, sehingga itu memerlukan energi yang sangat luar biasa, sehingga tidak fokus pada pelanjutkan ZI. Dan pada tahun 2021 alhamdulillah Biro SDM berhasil mendapatkan predikat ZIWPK seiring dengan prestasi Biro SDM bahwa kita penerapan sistem merit di lingkungan Kemendikbudristek itu juga mendapatkan predikat sangat baik dari Komisi ASN, dan juga Assessment Center di Kemendikbudristek itu yang diampu oleh Biro SDM itu juga mendapatkan sertifikasi untuk sebagai assessment center yang menangani asesmen kompetensi pegawai di lingkungan Kemendikbudristek, dan juga prestasi-prestasi lain sehingga Biro SDM mendapatkan predikat ZI BPK pada tahun 2021. Kemudian Biro SDM dan Biro Hukum dan Biro Ortala memang tidak dinilai karena dipandang layanannya internal, demikian juga untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Diktiristek. Nah, dari 90 yang dinilai oleh Kemenpan RB sebagai tim penilaian nasional, ini yang mendapatkan predikat ZIWPK BPPM ini hanya 17. Hanya 17 satker, selebihnya dipandang belum memenuhi persyaratan oleh tim penilaian nasional, dan kita bertekad pengalaman dari tahun 2021 kita akan perbaiki dan kita akan percepat pada tahun 2022 ini, sehingga semua satker kecuali Biro Pertala, Biro Hukum, dan Biro Sesdi Dikti akan kita usulkan lagi untuk menjadi mendapatkan predikat ZIWPK atau BPPM dari Kemenpan RB sebagai tim penilaian nasional. Nah, terkait dengan 93 satker keseluruhan yang telah lulus penilaian internal oleh tim penilai internal Itjen ya sebagai tim penilai internal Kemendikbudristek dan diusulkan ke Kemenpan RB, ini akan diberikan sertifikat atau penghargaan oleh Pak Menteri. Ini proses keputusannya sedang dalam proses alur untuk proses penetapan dari oleh Bapak Menteri. Jadi akan ada keputusan Menteri tentang satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang telah mendapatkan predikat ZIWPK berdasarkan penilaian dari tim penilai internal yaitu tahun 2021. Jadi yang belum berhasil misalnya UNJ ya atau LL Dikti 5 gitu ya kan belum berhasil ke nasional gitu ya. Nah, ini akan mendapatkan nanti penghargaan dari Bapak Menteri. Ini SK-nya sedang dalam proses. Nah, oke, itu sekilas tentang proses penilaian atau evaluasi Satker ZIWPK tahun 2021. Memasuki tahun 2022 ini kita akan menghadapi beberapa perubahan dalam hal penilaian ZIWPK. Jadi ada satu Permenpan baru, yaitu Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 tertanggal 30 Desember tahun 2021 tentang pedoman pembangunan ZIWPK. Jadi di situ dijelaskan mekanisme dan semua tata cara pengajuan penilaian dan lain-lain terkait dengan ZIWPK BPPM untuk tahun 2022 itu perubahannya sangat mendasar. Jadi dalam waktu dekat minggu depan kita sudah menjadwalkan untuk sosialisasi pedoman pembangunan ZIWPK BPPM tahun 2022. Kita rencananya akan mengundang Pak Asdep Reformasi Birokrasi Wilayah
Pak Hasmi untuk memberikan sosialisasi kepada kita semua tentang perubahan-perubahan yang ada yang diatur di dalam Permentan RB nomor 90 tahun 2022. Nah, ya, itu permentannya 90 tahun 2021 tapi berlakunya 2022 karena memang terbitnya di akhir tahun. Nah, berdasarkan itu kita tentu saja harus merapatkan barisan mulai dari pendamping dan yang didampingi. Kemudian kita nanti lakukan beberapa langkah dan rencana kerja yang lebih efektif, lebih mengena kepada soal-soal yang harus dijawab ya, soal-soal yang harus dijawab untuk memenuhi kriteria sebagai satuan kerja berpredikat BPPM. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon nanti kita siap ya, dan mohon juga nanti kita saling bahu-bahu, saling mendukung dan saling berbagi untuk menularkan praktek baik dari satu satuan kerja yang telah berhasil mendapatkan predikat JTWBK ke satuan kerja yang lain, dan begitu seterusnya, sehingga diharapkan pada tahun 2023 dan 2024 jumlah satker Kemendikbudristek yang berpredikat JTWBK BPPM paling tidak 50% sudah bisa terpenuhi, dan ini mengharapkan kita semua dan merupakan tekad kita bersama. Jadi selalu Pak Menteri mengatakan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap perilaku dan tindakan, sikap, kultur untuk yang terkait dengan menyuburkan korupsi. Wilayah bebas dari korupsi mulai dari segala macam akar dan akar dan juga segala sesuatu yang mengarah kepada perbuatan yang berujung pada korupsi. Selalu Pak Menteri mengatakan demikian, sehingga kita harus menerjemahkan ini pada tindakan nyata, sehingga unit kerja kita satker benar-benar menjadi satuan kerja yang bebas dari korupsi. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Yudi. Selebihnya nanti mungkin kita bisa diskusi setelah Mas Yudi memaparkan menjelaskan tentang keputusan Sekretaris Jenderal tentang pendampingan pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan wilayah lingkungan Kemendikbudristek. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon izin, mohon perkenan Bapak Ibu untuk saya membuka pertemuan ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini pertemuan ini saya nyatakan dibuka, dan mudah-mudahan pertemuan ini berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya, dan juga membawa kebaikan bagi kita semua dan juga bagi Kemendikbudristek, dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh penerima layanan dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Demikian, sekali lagi mohon maaf atau apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Seakhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karo untuk sambutannya. Bu Karo mohon izin yang Kepmen penghargaan untuk Satker JI WBK WBBM lulus seleksi TPI itu sudah ditandatangan oleh Mas Menteri ya. Sekarang sedang proses salinan, salinannya Bu di Biro Hukum. Nah, setelah itu nanti kita akan proses sertifikat penghargaan yang akan ditandatangani oleh Mas Menteri. Ya, terima kasih informasinya Mas Yudi. Sama Bu. Mohon izin melanjutkan paparan Bu Karo, Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu, ya inilah beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pembangunan ZIWBK di instansi pemerintah ya. Ini Permentan RB nomor 52 tahun 2014 itu sudah direvisi menjadi Permentan nomor 10 tahun 2019, dan sekarang yang terbaru adalah Permentan nomor 90 tahun 2021 ya. Bapak Ibu juga bisa unduh ini dari JDIH-nya
Menpan ya, regulasi terbaru pedoman pembangunan JDIWBK. Lalu selanjutnya Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 ya tentang OTK Kemendikbudristek dan Kemendikbud nomor 1176 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan JDIWBK WBBM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tentunya ini perlu disesuaikan lagi nanti dengan pedoman terbaru dari Kementerian Bank RB. Lanjut. Baik. Latar belakang disusunnya, ditetapkannya Kepsesjen nomor 3 ya tahun 2022 ini dilatar belakangi oleh untuk membangun unit kerja berpredikat JDIWBK itu perlu duplikasi praktik baik antar unit kerja, Bapak Ibu. Beberapa kunjungan dari Satker ke Satker yang telah berpredikat JDIWBK, walaupun Satker ini belum pernah mengusulkan JDIWBK atau mengikuti sosialisasi JDIWBK, itu contohnya kemarin saat kunjungan ke LPMP Banten, ya, LPMP Banten. Begitu masuk gerbang, dia sudah bisa memberikan testimoni ini berbeda layanan dari petugas keamanannya, ini layak meraih predikat JDIWBK. Lalu konfirmasi ke saya, menanyakan apakah LPMP Banten sudah meraih predikat JDIWBK seperti itu. Saya bilang udah tahun 2021. Nah, oh iya memang pantas, terasa kok baru masuk dari gerbangnya ini kualitas pelayanannya baik. Nah, mungkin dengan pendampingan JDIWBK dari Satker yang sudah berpredikat kepada satker-satker lainnya pada wilayah provinsi yang sama, itu bisa memberikan contoh yang bisa diduplikasi oleh satker-satker lainnya. Lalu latar belakang yang kedua, terdapat beberapa satker yang telah mendapatkan predikat JDIWBK sehingga dapat diduplikasi praktik baiknya oleh satuan kerja di wilayah kerjanya ya pada provinsi yang sama. Lanjut. Sasarannya, unit kerja dapat menduplikasi best practice yang telah dilakukan oleh unit kerja yang telah berhasil berpredikat JDIWBK, dan juga unit kerja mendapatkan inspirasi untuk menciptakan inovasi-inovasi layanan baru yang dapat mendukung peningkatan kepuasan pengguna layanan terhadap setiap jenis layanan yang diberikan oleh Satker. Nah, di dalam keputusan Sesjen ini ada beberapa pengertian terkait. Yang pertama, unit kerja pendamping itu adalah unit kerja yang telah mendapatkan predikat JDIWBK, termasuk WBBM. Tentu untuk menjadi WBBM satker tersebut harus berhasil meraih predikat JDIWBK terlebih dahulu. Yang kedua, unit kerja yang didampingi itu merupakan unit kerja yang belum mendapatkan predikat JDIWBK, dan unit utama atau pusat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan pendampingan. Bapak Ibu, ini adalah sebaran satker-satker yang telah berpredikat JDIWBK dan juga ada yang WBBM di 16 provinsi. Kalau tahun lalu itu ada di 11 provinsi, sekarang ada di 16 provinsi di seluruh Indonesia sebarannya. Ya, bertambah 5 provinsi lagi yang memiliki satker berpredikat JDIWBK, yaitu Sulawesi Selatan, ya, Kalimantan Selatan, lalu di Kepulauan Riau, ya, Batam, kemudian di Jambi juga, sama Banten.
Nah, ini ada 47 satker di 16 provinsi yang telah meraih predikat ZIWBK. Nah, ke-47 satker inilah yang akan menjadi unit kerja pendamping. Baik, kita mulai dari Sumatera Utara, ya. Unit kerja pendampingnya itu BBPPNPP bidang bangunan dan listrik, ya. Sementara unit kerja yang didampingi adalah BP PAUD Diknas Provinsi Sumatera Utara, LPMP Provinsi Sumatera Utara, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, lalu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LDIK Wilayah 1, lalu Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan Politeknik Negeri Medan. Lanjut. Di Riau, unit kerja pendampingnya LPMP Provinsi Riau. Unit kerja yang didampingi ada 4 ya di sini. BP PAUD Diknas Provinsi Riau, lalu Balai Bahasa Provinsi Riau, Universitas Riau, dan juga Poltek Negeri Bengkalis. Nah, selanjutnya di Provinsi Kepulauan Riau, ya, unit kerja pendampingnya adalah Politeknik Negeri Batam yang telah meraih predikat ZIWBK tahun 2021. Sementara unit kerja yang didampingi ada LPMP Kepulauan Riau, BPNB Provinsi Kepulauan Riau, lalu Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di Provinsi Jambi, unit kerja pendampingnya LPMP Provinsi Jambi yang juga meraih ZIWBK tahun 2021. Nah, sementara unit kerja yang didampingi di Provinsi Jambi adalah BP PAUD Diknas Provinsi Jambi, BPCB Provinsi Jambi, Universitas Jambi, dan Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Next, lanjut. Di Provinsi Lampung, unit kerja pendampingnya adalah LPMP Provinsi Lampung, sementara unit kerja yang didampingi ada BP PAUD Diknas Provinsi Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, ya, dan Politeknik Negeri Lampung. Di Provinsi Banten sekarang sudah ada unit kerja pendampingnya yaitu LPMP Provinsi Banten. Sementara yang didampingi ada BP PAUD Diknas Provinsi Banten, BPCB Provinsi Banten, Kantor Bahasa Provinsi Banten, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lanjut. Selanjutnya di DKI Jakarta, unit kerja pendampingnya cukup banyak ya. Ada Pusat Asesmen Pendidikan sebagai koordinatornya dengan anggota Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, lalu lembaga LPMP Provinsi DKI Jakarta, Museum Basuki Abdullah, Galeri Nasional Indonesia, Pusdiklat, lalu Direktorat SMA, Biro SDM, dan Universitas Indonesia. Unit kerja yang didampingi juga masih cukup banyak. Di DKI Jakarta ada Pusat Pengembangan P4TK ya, P4TK Bahasa, lalu Direktorat PAUD, Museum Nasional, Museum Kebangkitan Nasional, lalu Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, LLDIK Wilayah 3, Pusat Penguatan Karakter, Poltek Negeri Jakarta, Poltek Negeri Media Kreatif,
Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, dan UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya di Provinsi Jawa Barat juga sudah cukup banyak satker yang meraih predikat JIWBK yang menjadi unit kerja pendamping dengan koordinator P4TK pendidikan jasmani dan bimbingan konseling. P4TK Penjasbk ini dapat apresiasi sendiri dari Pak Astem yang dulu Pak Didit ya menyampaikan kalau Satker Kemdikbud ingin belajar bagaimana membangun kedekatan dengan pengguna layanannya, itu belajar ke P4TK Penjasbk. Dia punya suatu wadah yang bisa mendekatkan, yang bisa membuat Satker mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanannya. Anggotanya ada BBPPMPV pertanian, ya, lalu PP PAUD Diknas ya, Jawa Barat, LPMP Jawa Barat, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, lalu BBPPMPV BMTI di Bandung, Poltek Negeri Bandung, dan Poltek Manufaktur Bandung, serta Universitas Pajajaran. Unit kerja yang didampingi juga masih banyak yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ada TK IPA, lalu P4TK TKPLB, BPNB Jawa Barat, Museum Kepresidenan Balai Kirti, Pusbanglin ya, Bahasa dan Sastra, kemudian Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, LLDikti Wilayah 4, Universitas Pendidikan Indonesia UPI, lalu ITB, Universitas Siliwangi, Unsika, lalu ISBI Bandung, IPB, Poltek Negeri Subang, dan Poltek Negeri Indramayu. Ada 15 satker yang perlu didampingi di Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, unit kerja pendampingnya itu ada 5 ya, koordinatornya LPMP Provinsi Jawa Tengah yang sudah berpredikat WPPM, dengan anggota PP PAUD Diknas Jawa Tengah, lalu Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, kemudian LLDikti Wilayah 6 ya, dan Universitas Diponegoro. Nah, satker yang akan didampingi pada Provinsi Jawa Tengah itu ada 13 unit kerja. Yang pertama LPPKSPS ya, lalu BPCB Jawa Tengah, Balai Konservasi Borobudur, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Universitas Jenderal Sudirman (UNSUD), lalu Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Tidar, Institut Seni Indonesia Surakarta, ISI Surakarta, Poltek Semarang, Poltek Negeri Cilacap, dan Poltek Maritim Negeri Indonesia Polimarin. Lanjut. Selanjutnya di Provinsi Jawa Timur ada 3 satker pendamping. Koordinatornya adalah BBPPMPV bidang otomotif dan elektronika UI Malang,
dengan anggota BP PAUD Diknas Jawa Timur, LPMP Jawa Timur, dan Universitas Brawijaya. Unit kerja yang akan didampingi pada Provinsi Jawa Timur itu masih cukup banyak, ada 20 ya. Ada P4TK PKN IPS, lalu BPCB Jawa Timur, Balai Bahasa Jawa Timur, BPM TPK, ya. Lalu LLIT Wilayah 7, Universitas Erlangga, ITS, Universitas Jember, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, ya. Lalu Universitas Pembangunan UPI Veteran, UPN Veteran Jawa Timur. Lalu Poltek Negeri Malang, Poltek Negeri Madura, Poltek Negeri Banyuwangi, Poltek Negeri Jember, Poltek Elektronika Negeri Surabaya, Poltek Perkepalan Negeri Surabaya, Poltek Negeri Madiun, dan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Pendampingnya 4 Pak, dengan koordinatornya di atas UI Malang. Lanjut. Selanjutnya di Provinsi Yogyakarta, unit kerja pendampingnya itu ada 7 ya, koordinatornya P4TK Matematik yang mendapatkan penghargaan pelayanan publik dari Kementerian PAN-RB juga. Anggotanya LPMP Jogja, lalu BBPPMPV Seni dan Budaya, Museum Benteng Fredebok, lalu BPNB Jogja, Balar Jogja, dan Universitas Gajah Mada. Unit kerja yang didampingi yang ada di Provinsi Jogja itu ada 9 unit kerja. BP PAUD Diknas Jogja, lalu BPCB Jogja, Balai Bahasa Jogja, Balai Pengembangan Media Radio, ya, lalu LLDT Wilayah 5, Universitas Negeri Jogja, UPN Veteran Jogja, ISI Jogja, dan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jogja. Lanjut. Selanjutnya di Provinsi Bali, ya ada 2 unit kerja pendamping, yaitu LPMP Bali dan BPNB Bali sebagai anggotanya. Nah, unit kerja yang akan didampingi di Provinsi Bali ada 8 unit kerja. BP PAUD Dikmas Bali, lalu BPCB Bali, Balai Bahasa Bali, LLDT Wilayah 8, Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, ISI Denpasar, dan Poltek Negeri Bali. Selanjutnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya, unit kerja pendampingnya itu adalah LPMP Nusa Tenggara Barat. Sementara satker yang didampingi di NTB ada BP PAUD Diknas NTB dan Kantor Bahasa NTB. Sama Universitas Mataram, UNRA. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Barat, unit kerja pendampingnya LPMP Kalimantan Barat. Sementara unit kerja yang didampingi BP PAUD Dikmas Kalimantan Barat, lalu BPNB Kalimantan Barat, Balai Bahasa Kalimantan Barat, Universitas Tanjung Pura, Poltek Negeri Pontianak, Poltek Ketapang, dan Poltek Negeri Sambas.
Provinsi Kalimantan Selatan, unit kerja pendampingnya ada BP PAUD Diknas Provinsi Kalimantan Selatan ya, yang meraih predikat JTUBK tahun 2021 dengan 6 unit kerja yang akan didampingi, yaitu LPMP Kalimantan Selatan, Balai Bahasa Kalimantan Selatan, LLDT Wilayah 11, Universitas Lambung Mangkurat, Poltek Negeri Banjarmasin, dan Poltek Negeri Tanah Laut. Ya. Baik, lanjut provinsi ke-16 itu Sulawesi Selatan ya, dengan BP PAUD Diknas Provinsi Sulawesi Selatan yang meraih predikat JTUBK tahun 2021 kemarin. Ada 10 unit kerja yang akan didampingi di Sulawesi Selatan. Yang pertama LPMP Sulawesi Selatan, BPPMPV KPPK ya, lalu Poltek Negeri Ujung Pandang, Poltek Pertanian Negeri Pangkajeni Kepulauan, Mangkep, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, LLDT Wilayah 9, lalu BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sulawesi Selatan, dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian adalah keputusan Sesjen nomor 3 tahun 2022 ya, yang menetapkan unit kerja pendamping dan unit kerja yang akan didampingi pada 16 provinsi yang telah terdapat satker berpredikat JTUBK. Baik unit kerja yang didampingi maupun unit kerja pendamping dari unit kerja yang telah ditetapkan, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu dalam forum ini? Persilahkan. Baik. Pertama Pak Supri ya, dari PMTI Bandung. Silakan Pak Supri. Baik. Terima kasih narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian. Pertama, tentu saja selamat bagi satker yang telah memperoleh status baru sebagai ZTUBK, dan sayangnya yang untuk BBBM belum ada ya, yang dari Kemendikbud. Perlu kami sampaikan bahwa kami di PMTI ini sudah kali yang kedua. Yang kali pertama sebetulnya karena memang belum cukup umur, Pak. Jadi pada tahun 2019 PMTI dicalonkan itu diusulkan kami usianya baru 1 tahun 3 bulan. Jadi memang belum cukup umur. Sesuai ketentuan harus membuktikan dulu 2 tahun ya Pak ya, sebagai satker BPK. Kemudian pada tahun 2020 kami diusulkan kalau dari sisi beberapa persyaratan penilaian yang terukur begitu ya, sebetulnya kami merasa yakin Bapak dan Ibu sekalian, sakip kami nilainya A. Kemudian hasil survei layanan publik kami untuk BBBM dari 3,4 kami nilainya 3,91, jadi cukup tinggi. Kemudian survei persepsi korupsi nilai kami 3,93 Pak. Kemudian tim penilai internal nilai kami 100 ya.
juga inovasi tentu saja yang sudah kami lakukan. Beberapa hal yang tadi disampaikan oleh yang ditayangkan oleh Bapak, kami juga melakukan pendampingan di beberapa satker yang ada di Jawa Barat, juga kami melakukan benchmark karena kami juga ingin meraih BBBM. Di samping itu benchmark yang kami lakukan tentu saja di satker yang sudah mendapatkan BBBM, salah satunya waktu itu di LPMP Jawa Tengah, dan juga kami mengundang dari instansi terkait, baik Menpan, Ijen, untuk melakukan pendampingan di satker kami. Nah, yang perlu kami sampaikan, barangkali ini nanti kalau ada bisa bermanfaat yang satker lainnya, Bapak. Pada tahun 2019, tahun 2020, ketika dilakukan penilaian, salah satu syarat satker yang BBBM itu harusnya ada kunjungan dari Menpan, Pak. Jadi ada visit langsung dari Menpan ke satker kami. Kalau ZIWBK mungkin tidak ada keharusan, tetapi kalau BBBM itu ada. Tetapi tahun 2020 ini kami sama sekali tidak ada kunjungan dari Menpan. Jadi kunjungan secara fisik. Ya, kalau penilaian secara virtual sudah dilakukan, tetapi kalau kunjungan secara fisik itu tidak dilakukan. Karena menurut kami apabila memang dilakukan kunjungan secara fisik, barangkali hal-hal yang ketika kami kurang dari 20 menit, kami melakukan paparan, itu saya kira bisa disampaikan pada saat ada penilaian atau kunjungan secara fisik dari Menpan, dan itu tidak dilakukan. Dan kami sangat menunggu sebetulnya sangat seperti itu. Kemudian pada saat hasil penilaian tahun 2019, ketika satker kami belum cukup umur dan tidak bisa meraih BBBM, sampai hari ini, termasuk penilaian tahun 2020, Pak, sampai hari ini kami tidak mendapatkan data, baik dari Biro Ortawa, dari Ijen maupun dari Menpan, apa kekurangan dari kami. Ya, kalau ada data, tidak ada penilaian dari Menpan, kemudian kekurangannya apa saja, sehingga itu bisa menjadi kami bisa merefleksikan diri kami, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan, apa yang kita harus perkuat. Jangan sampai kami merasa percaya diri, semuanya sudah bagus, nilainya semuanya sudah bagus, tetapi kita nggak tahu sebetulnya hanya sedikit saja, dan kami tidak tahu kekurangannya apa. Jadi mohon sebagai fungsi koordinasi antar kelembagaan dan antar kementerian, kami tidak tahu apakah itu di Biro Ortala maupun Ijen. Kami memerlukan itu, Bapak dan Ibu. Kami memerlukan rincian penilaian terkait dengan apa yang harus kami tebalkan, apa yang harus kami perkuat penilaian itu. Yang sampai hari ini sudah 2 tahun, kami tidak pernah mendapatkan rincian itu. Saya kira itu yang perlu kami garis bawahi, Bapak dan Ibu sekalian, dan kami berharap tentu saja ke depan ada komunikasi, ada visitasi dari tim penilai Menpan gitu. Karena itu sangat penting kami bisa menjelaskan apa, dan kemudian kami juga minta penguatan tentu saja apa saja yang harus kita perkuat. Karena virtual itu kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan pada waktunya mepet ya. Kita nggak bisa menjelaskan dan tidak bisa memberitahu sebetulnya apa yang dimaksud dengan kekurangan kami. Salah satu contoh kemarin ketika di layanan publik Bapak dan Ibu sekalian, kami ada pendampingan dari Sekjen waktu itu, dan ketika Sekjen membuka salah satu laman kami, ternyata ada informasi yang kurang sedikit. Nah, ketika datang ke sini, datang ke BMTI, dan kami jelaskan, seharusnya yang dibuka laman ini, nah, mereka clear, mereka paham. Artinya penjelasan secara visit,
fasilitasi dari Menpan itu betul-betul sangat diperlukan bagi Satker, baik WBK maupun WBPM. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supri. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari UNES nih ya, dari UNES Pak Nur Kudus. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik Teknik Semarang jujur sudah sejak tahun yang lalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyiapkan diri dan memberikan yang terbaik dalam rangka menyukseskan mengikuti program ZIWBK. Lagi rapat, Mas. Lagi apa? Hanya saja gini perlu kami sampaikan, ada beberapa pertanyaan, Bapak. Pertama, untuk ZIWBK di 2022 ini, apakah kami yang kemarin sudah lulus TPI, ya itu perlu menyiapkan diri lagi untuk menyiapkan diri untuk TPI lagi dalam rangka ZIWBK ini di tahun 2022, mulai dari nol kembali atau bagaimana kebijakannya. Kemudian yang kedua, sama seperti yang disampaikan Pak Supriyono tadi sebenarnya, kami berharap sekali hasil penilaian TPN itu bisa kami terima, paling tidak sebagai barometer evaluasi kami lah paling tidak. Sebenarnya kami ini kurangnya di mana, gitu, ya kan? Karena kalau mengukur diri sendiri tentu kami menjadi lebih percaya diri, kami sudah merasa cukup gitu. Tapi tentunya dari pihak lain yang menilai kami, ya itu mungkin apakah profil kami yang jelek, ya ataukah ada unsur-unsur lain yang membuat memang tidak masuk, sehingga kami perlu memperbaiki atau website kami, ya dan sebagainya. Nah ini perlu bagi kami, sehingga harapan kami ada keterbukaan informasi juga tentang penilaian ini. Ya, jadi kita terbuka bahwa berarti kita harus ada perbaikan di titik-titik mana, sehingga persiapan di ZIWBK di 2002 ini ya bisa lebih baik, bisa lebih maksimal. Jujur kami selama hampir ya setahun mungkin ya, semua kegiatan kita ikuti, pendampingan juga diikuti, dari LPMP Jawa Tengah pun kita hadirkan ke sini, ya semuanya sudah memberikan banyak masukan. Nah, hasilnya seperti ini dan kami sayangnya belum menerima ya secara formal tentunya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Kudus. Ya, selanjutnya silakan Pak Suparjo dari Diksi, silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Mas Yudi? Apa putus? Terdengar. Sangat jelas, sangat jelas. Baik. Makasih Pak Yudi atas kesempatannya terkait dengan hasil penilaian ZIWBK WBPM tahun 2021 kemarin. Terkait dengan itu, seperti yang ditanyakan Pak Priyono dan juga dari UNES ya Pak ya tadi, memang Mas sangat perlu kita mengetahui hasil katakanlah penilaian TPN, tim penilaian nasional itu, baik yang lulus maupun yang tidak lulus. Yang lulus itu Mas barangkali kita akan mengetahui katakanlah komponen-komponen apa yang nilainya kuat atau nilainya tinggi. Dan yang tidak lulus itu dapat diketahui komponen-komponen mana yang nilainya kurang atau yang menjatuhkan sehingga tidak istilahnya dapat mendapatkan predikat itu. Nah untuk itu Mas, usulan kami kalau misalnya istilahnya memungkinkan, jika memungkinkan, istilahnya praktek baik yang menonjol di setiap satker yang sudah lulus atau katakanlah boleh saja yang tidak lulus tapi mungkin ada komponen yang tinggi tapi karena ada komponen yang sangat rendah sehingga tidak mendapatkan predikat ZIWBK.
Nah, untuk itu mungkin dalam hal pendampingan di sini tidak sekedar berdasarkan wilayah yang terdekat, tapi mungkin pendampingan di sini bisa dilakukan katakanlah misalnya mematchingkan misalnya katakanlah komponen pengawasan satker katakanlah yang sudah ZIBBK misalnya katakanlah satu BBBM misalnya katakanlah A itu nilainya sangat tinggi misalnya katakanlah. Sementara ada satker yang tidak lulus atau katakanlah belum lulus, belum dapat predikat, ini komponen pengawasannya agak kurang. Nah itu mungkin istilahnya praktek baik yang dilakukan oleh satker yang komponen pengawasannya kuat, itu bisa katakanlah mendampingi satker-satker yang mungkin komponen pengawasannya kurang. Atau bisa juga misalnya katakanlah komponen pelayanan publiknya ada mungkin sama-sama sudah lulus, tapi mungkin kan ada yang nilainya pelayanan publiknya tinggi. Atau bisa jadi loh Mas, istilahnya komponen pelayanannya mungkin belum mendapat predikat tapi tinggi. Tapi karena ada komponen lain yang sangat rendah sehingga tidak dapat predikat. Nah itu bisa juga dapat diseringkan atau bisa saling melengkapi. Yang tinggi bisa katakanlah di istilahnya amati, ditiru dan dimodifikasi berdasarkan komponen-komponen yang sangat lemah. Mungkin itu Mas, jadi memang perlu istilahnya hasil penilaian TPN baik yang mendapatkan predikat ZIBBK WBBM maupun yang tidak mendapatkan itu kalau bisa katakanlah kita minta dan kita padankan nanti itu sebagai bahan pendampingan itu berdasarkan komponen yang kuat mendampingi komponen yang sama tapi yang nilainya sangat rendah. Mungkin usulan saya begitu Mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang keempat ya, Bu Nuni, silakan Bu dari BMPTK Matematik. Mic-nya di-unmute dulu, Bu. Ada rincian atau rumusan. Mute, Bu. Bu Nuni, mic-nya dihidupkan dulu. Bu Nuni sepertinya suaranya nggak masuk. Suara Ibu nggak masuk, Bu. Nggak kedengaran. Baik, coba lagi, Bu Nuni. Belum masuk juga. Izin Bu Nuni, kita lewatkan dulu. Nanti Ibu silakan masuk aja ya Bu, begitu suara Ibu sudah bisa masuk ke dalam Zoom. Selanjutnya dari Poltek Negeri Pontianak ya, Pak Selamat, silakan Pak. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa penanya sebelumnya, sesungguhnya permasalahannya yang menjadi penting adalah keterbukaan informasi setiap tahapan, Bapak. Jadi keterbukaan informasi ini perlu ditingkatkan untuk yang akan datang. Yang kedua, saya mengusulkan begini, Pak. Sebaiknya pengusulan itu penilaiannya didasarkan pada tahapan-tahapan, Bapak. Jadi tahap 1 itu aspek apa, kemudian hasilnya diumumkan, lalu hasil pengumuman itu akan menentukan bahwa harus ke tahap 2 atau tidak. Begitu juga dengan tahap 2. Tahap 2 itu meliputi apa saja, kemudian aspek-aspek yang dinilai itu apa saja,
kemudian instansi-instansi yang dinyatakan visible untuk melanjutkan ke tahap berikutnya apa saja, sehingga kami tidak selalu all out setiap saat, tetapi pada faktanya tidak ada informasi yang diberikan, tahu-tahu gagal gitu Pak. Jadi mohon maaf, sebaiknya sistem gugur bisa disampaikan, sehingga dengan sistem itu pada akhirnya setiap institusi akan tahu, oh ternyata kelemahan saya di tahap 2 dan tahap 2 itu pada aspek ini yang lemah. Lalu setelah itu ya ke depan berarti kita akan mengaca pada proses itu dan perbaikan dilakukan di situ. Sehingga pada akhirnya di ujungnya nanti sampai berapa kali saya harus mengikuti mengikuti kompetisi itu sehingga oh ya saya juara bersama institusi ini institusi ini. Jadi mohon maaf, saya penting mengemukakan keterbukaan informasi yang lebih baik dan komunikasi yang lebih intensif. Yang kedua, prosesnya dilakukan menggunakan pendekatan sistem, akan membatasi seluruh proses diikuti. Anda di institusi Pak Selamat. Baik ya, poinnya sudah ditangkap. Mohon izin selanjutnya Pak Raso dan BBPP. Silakan Bapak. Baik, kalau Pak. Ya, terima kasih. Gimana suara saya? Jelas Pak. Soal keterbukaan informasi itu memang berupa kegiatan pertemuan, mungkin semacam rakor di antara pendamping, ataupun mungkin juga mengikutkan semua instansi yang ataupun semua unit kita yang akan maju di 2022 ini. Jadi untuk itu mungkin kalau bisa lebih cepat informasinya, apakah dari Biro Ortala, unit-unit yang akan dinominasikan untuk maju untuk ZIWBK atau WBBM di 2022 ini. Jadi jika itu lebih cepat kita dapatkan, maka tentu persiapan pun akan bisa lebih matang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi kalau bisa diadakan memang semacam rakor yang akan mempertemukan seluruh unsur, apakah unsur pendamping, ataupun mungkin ikut dengan unit-unit yang akan maju. Dan yang kedua, penetapan unit-unit yang akan maju di 2022 kalau bisa dipercepat. Kemudian kita ingin seperti contohnya kita di Sumatera Utara melakukan pendampingan, memang sudah kita lakukan walaupun mungkin belum optimal, termasuk ke Unimed, ke USU sudah kita lakukan. Jadi maksudnya jika kita tahu misalnya bahwa suatu UPT atau suatu unit tertentu memang benar-benar sudah istilahnya itu sudah sudah berada di atas angin lah untuk kita perkirakan lolos, tentunya kita akan fokus di sana untuk melakukan berbagai kegiatan pendampingan. Meskipun yang lain-lain tentu tetap harus didampingi, tetapi ini saya kira akan bisa mendukung kita untuk lebih banyak yang lolos dalam ZIWBK ataupun dalam WBBM. Jadi saya ulangi kembali, mungkin perlu ada semacam pertemuan, rakor, kemudian yang kedua
penetapan nominasi siapa yang akan maju di 2022 ini, baik untuk ZIWBK maupun untuk WBBM. Kemudian dalam penetapan itu barangkali perlu juga kita tahu nominasi tertinggi siapa, sehingga kita bisa fokus dan dengan harapan nantinya akan lebih banyak kita yang lolos untuk tahun-tahun yang akan datang. Itu saja usulannya dari kita di Medan. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasoki. Selanjutnya Pak Sukronedi dari BPJB Jawa Tengah, ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya Bapak Ibu. Jadi kami dari BPJB Jawa Tengah untuk penetapan satker kami di tahun 2022 ini, itu kalau bisa ada suratnya Bapak, baik dari Sekjen yang tadi sudah disampaikan, sehingga kita lebih mantap ya untuk mempersiapkan itu, karena sudah ada penetapan satker kita menjadi ZIWBK. Dan ini adalah penetapan kita yang keempat ya. Dan yang ketiga kemarin kita sudah optimal ya, kita sudah lulus di LKE tahap pertama, kemudian ada survei eksternal juga sudah lulus, kemudian presentasi hasilnya juga baik, tetapi pada hasil akhir kita tidak lolos. Yang menyebabkan tidak lolos itu apa sebenarnya? Jadi dari ketiga itu hasilnya oke ya, tapi dari hasil final kita ternyata tidak berhasil, dan teman-teman banyak yang menanyakan ini kita nggak berhasil di mananya gitu, di bidang apanya gitu ya, sehingga kita bisa memperbaikinya ke depan. Tapi kalau nggak ada alasannya tiba-tiba semua dari awal tahap 1, 2, 3 hasilnya baik, tetapi tahap akhir kita kalah, dan kalahnya di mana itu kita tidak mengetahui. Jadi kami mohon nanti dari Biro Ortala mungkin ya, dari hasil penilaian tim penilaian nasional dari PAN itu bisa tahu dari masing-masing satker yang sampai final, yang presentasi itu ya, itu sampai di mana kelemahannya, sehingga kita bisa memperbaikinya gitu. Karena di dalam kemarin juga kita tidak mendapat visitasi dari tim penilaian nasional setelah presentasi, tetapi hasil presentasi bagus, tapi hasil akhirnya tidak bagus. Itu yang kami sampaikan, mohon untuk ketidaklulusan kami itu di mana gitu. Yang kedua, untuk tim penilai, ini kan tadi banyak ya, ada untuk Jawa Tengah khususnya, dan itu mungkin bisa dibagi ya, jadi bisa diperjelas oleh Biro Ortala. Untuk satker ini pendampingnya siapa gitu. Jadi jelas yang bertanggung jawab, kalau satkernya A, pendampingnya yang ini gitu. Jadi sehingga kita, apakah harus kita sendiri yang memilih atau dari Biro Ortala yang menetapkan itu. Jadi sehingga bisa terfokus. Kemudian juga untuk informasi-informasi itu mohon untuk yang satker yang diusulkan sebagai satker ZIWBK itu mohon informasinya jangan sampai terlambat, antara satker yang lain sudah dapat informasi, satker kita belum, dan sebagainya. Itu ada satu koordinasi sehingga informasi itu cepat dan bisa kita tindak lanjuti begitu. Mungkin itu Pak Yudi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukronedi ya. Baik. Dua lagi ya. Yang pertama dari Pak Basir, Universitas Negeri Malang ya, UNM ya. Makassar Mas, ya. Makassar Mas. Iya. Kalau Malang tuh UM. Iya betul Bu. Ajul dari LPP Jogja. Silakan Pak Basir dari. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Universitas Negeri Makassar, dari tim RB untuk area pelayanan publik. Yang ingin saya tanyakan Mas, dari pemaparan presentasenya tadi, itu saya perhatikan untuk kegiatan pendampingan unit kerja dari wilayah Sulawesi Selatan itu kok nggak ada dari Universitas Negeri Makassar ya Mas, unitnya kami. Ini yang saya mau pertanyakan Mas. Mohon penjelasannya Mas. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Basir. Dan yang terakhir Pak Najul, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhajul Ngabidin, Kepala LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebenarnya sudah saya tulis di chat Pak, tapi saya sampaikan saja secara singkat terkait dengan SK pembagian tugas penugasan pendampingan RBI dari Bu Sesjen tadi. Kalau kita perhatikan pembagian itu masih berdasarkan kewilayahan ya. Menurut hemat kami perlu juga dipertimbangkan pembagian tugas pendampingan itu selain memperhatikan kewilayahan, memperhatikan juga kesesuaian substansi atau tusi dari satker itu. Karena misalnya seperti ini, misalnya saja ya untuk DIY. Misalnya kami memberikan pendampingan kepada ISI Yogyakarta misalnya. Secara teknis mungkin bisa dan efektif, tetapi secara substansi mungkin pendamping tidak bisa memberikan memberikan masukan yang cukup cukup efektif gitu. Jadi kesesuaian substansi juga diperhatikan sehingga menurut hemat kami tidak tertutup kemungkinan pendampingan itu lintas provinsi, misalnya sesama perguruan tinggi yang sudah ke yang belum, misalnya seperti itu. Demikian pun antar UPT satu wilayah, ya kalau tusinya itu sangat jauh berbeda, mungkin secara teknis bisa gitu, tapi secara membantu untuk menciptakan inovasinya seperti apa dan lain sebagainya, mungkin kurang bisa maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berangkat dari pengalaman tahun sebelumnya, menurut hemat kami pembagian tugas yang di SK-kan seperti ini belum berjalan secara optimal. Hal ini karena mungkin diperlukan semacam panduan atau alur pendampingan yang jelas, sehingga jelas pendamping dan pendamping itu seperti apa harus mempersiapkan, bersinergi dan berkolaborasi, termasuk bagaimana dengan pembiayaannya atau siapa yang menginisiasi, lebih intens menginisiasi kegiatan. Karena kadang-kadang terjadi potensi saling menunggu. Si yang mau dampingi menunggu, yang pendamping juga menunggu kapan dijawil atau dikoordinasi dan lain sebagainya. Jadi perlu ada semacam panduan rambu-rambu yang jelas dan juga berkaitan dengan pembiayaannya. Saya kira itu Pak, demi keefektifannya atas pembagian tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Minhajul. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Bu Karo ya, dari teman-teman itu ada beberapa pertanyaan yang terutama paling banyak muncul, tidak ada kejelasan hasil penilaian, gagalnya di mana, sehingga dari Satker dalam melakukan perbaikan belum mengetahui kelemahannya di mana. Mohon izin menginformasikan dari Kementerian Pan-RB sendiri baru akan menyampaikan laporan hasil evaluasi setiap Satker itu pada bulan Februari ya. Pada bulan Februari kelemahan-kelemahan setiap Satker yang tidak lulus JIWBK atau WBBM itu dalam hal apa. Nah, tapi belajar dari LHE sebelumnya, jadi Bapak Ibu, sebenarnya LHE itu setiap tahun ada dikeluarkan oleh Menpar dan dikirim ke semua satker yang diusulkan JIWBK ke Kementerian Pan-RB. Jadi yang tahun 2020 ada laporannya dari Menpar, 2021 pun nanti akan ada. Nah, mungkin yang Bapak Ibu keluhkan itu kok bahasa LHE-nya, LHE 2019, 2020 dan jangan-jangan 2021 juga bahasa normatif yang kurang lebih sama ya. Jadi catatannya seperti dibalik aja, yang tadinya urutan pertama jadi urutan ketiga seperti itu. Masalah kinerja, lalu masalah profesionalitas SDM. Jadi Bapak Ibu merasa tidak merujuk apa yang konkret yang harus kita perbaiki, namun dalam bahasa normatif seperti itu.
Dan untuk ke depan, karena LKE-nya baru ya, sesuai dengan Permenpan nomor 90 tahun 2021, kita tentu akan mengisi ulang pada LKI yang berbeda dibandingkan apa yang pernah kita isi di tahun 2021 kemarin atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk itu pasti ya akan ada komponen-komponen baru seperti yang sebelumnya hanya ada aspek mungkin sekarang juga ada aspek reformnya dalam LKI PMP ZI. Baik, mungkin itu Bu Karo, mohon izin memberikan respon terhadap beberapa penanya. Kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan. Ini masih ada satu lagi mau gimana Mas Udin? Oh, baik. Satu lagi Bu ya, Pak Alang dari daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan. Pak Alang dari Poltek. Ya, baik. Pak Alang silakan Pak. Satu lagi kesempatan dari Bu Karo ini. Untuk Pak Alang silakan. Masih di mute Pak Alang? Masih mute Pak Alang. Membedakan hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Ini rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alang dari Sambas ya. Terima kasih. Ya Bu. Yang kami hormati Bu Karo dan undangan lain, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Bu terkait tentang pendampingan ZIWBK ini. Terus terang kami pun sekarang sedang menyusun tim untuk mengajukan. Kalau di sini kami melihat Unit Kerja Pendamping Politeknik Negeri Sambas itu lembaga penjaminan mutu pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, yang ingin kami tanyakan Bu, kira-kira kapan akan dimulai pendampingan ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Min Hajul tadi, mungkin perlu adanya rambu-rambu sehingga kapan kita bisa mulai start. Kemudian yang kedua, kira-kira apa saja yang perlu kami persiapkan Bu untuk momen pendampingan ini? Apakah kami harus mengirimkan surat kepada unit kerja pendamping atau bagaimana? Mohon petunjuknya Bu. Mungkin hanya itu Bu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alang menanyakan soal bagaimana mekanisme pendampingannya ya. Apakah inisiatifnya dari Satker yang didampingi atau Satker pendamping? Baik, mungkin itu Bu Karo mohon nasional kesejahteraan. Baik, terima kasih Mas Yudi. Saya ingin menanyakan ini suaranya saya ada noise nggak ya, karena saya ada di dalam rapat luring juga. Hanya jenjangnya untuk guru. Tidak ada ya. Bu, masuk Bu. Masuk ya. Ya udah kalau gitu saya geser dulu izin ya Pak ya. Dan pendidikan khusus hanya untuk guru pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan inklusi. Jadi masih sama ya Bapak Ibu. Lanjut. Mudah-mudahan udah tidak ini ya, sudah tidak terganggu ya di apa namanya suaranya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin secara umum, tidak satu persatu pertanyaan. Jadi yang akan pertama kita lakukan, kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan mengundang narasumber dari ASDEP Reformasi Birokrasi, dari Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan. Karena terkait dengan pedoman ZIWBK BPPM itu ada perubahan LKE. Jadi LKE-nya akan berbeda dengan LKE yang kita gunakan di tahun 2021. Nah, terkait hal ini kita harus mendapatkan terlebih dahulu penjelasan secara menyeluruh dari Permenpan 90 tahun 2021. Dan mudah-mudahan kita juga sudah
bisa langsung mendapatkan LKE-nya dalam bentuk sistem informasi untuk ZIWBK, tetapi karena LKE-nya berubah, oleh karena itu kita akan sesuaikan terlebih dahulu dengan LKE yang baru yang diatur di dalam Permentan 90 tersebut. Itu yang pertama ya Pak. Jadi kalau mulai kapan akan bekerjanya, kita tahapannya akan sosialisasi terlebih dulu, mudah-mudahan minggu depan. Ini tahap pertama. Kemudian setelah itu tentu saja dari kami dengan pimpinan unit sekretariat unit utama itu akan berkoordinasi lebih lanjut untuk sama-sama melakukan pendampingan, karena di dalam surat di dalam keputusan Sekjen juga bahwa unit utama ikut melakukan pendampingan bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro Ortala. Jadi dengan adanya keterlibatan unit utama di dalam pendampingan di masing-masing zona ya, atau di masing-masing wilayah, artinya unit utama berwenang atau berkesempatan untuk menghadirkan pendamping yang relevan dengan tusi dari satker yang didampingi. Misalnya dari unit utama yang di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Tinggi Ristek. Ada perguruan tinggi, kita ingin nanti dari Setdijen Dikti, Ristek juga bisa melakukan pendampingan dengan menghadirkan perguruan tinggi yang telah berhasil mendapatkan ZIWBK di tahun 2021. Demikian juga untuk misalnya Direktorat Jenderal Setdijen Kebudayaan, misalnya di wilayah tersebut. Jadi unit utama yang dimaksud adalah itu ya. Jadi Sekretariat Direktorat Jenderal. Nah ini untuk menghadirkan unit atau satker yang relevan dengan satker yang akan didampingi, sehingga nanti bisa membandingkan tusi yang untuk tusi yang sama itu seperti apa, perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Jadi itu hal kedua ya Pak. Ya, jadi terima kasih tadi masukannya bahwa untuk pendamping dari satker yang mempunyai tusi yang berdekatan dengan satker yang didampingi. Jadi nanti melalui unit utama yang mengkoordinir. Makanya di setiap wilayah kita sebutkan unit utama di situ. Nah, kemudian yang ketiga mengenai per area. Itu juga merupakan satu concern kita, karena kita juga ingin mengetahui area mana sebenarnya yang lemah, tetapi untuk informasi awal, kelemahan kita atau keunggulan setiap satker itu bisa dilihat dari LKE-nya. Ya, dari LKE-nya kita sebenarnya bisa melihat. Nanti LKE 2021 kita bisa bedah lagi sambil menyempurnakan dengan LKE yang baru. Nah, nanti apabila diperlukan kita bisa melakukan pendampingan per area. Kan ada 6 area, jadi nanti kita melakukan pendampingan umum ya, kita rakornya nanti yang tadi diusulkan oleh Bapak dari Medan ya Pak, rakornya itu bisa nanti dibikin kelompok-kelompok per area. Jadi nanti untuk area tertentu ini semua nilai unggul dari satker yang sudah berhasil dan mempunyai nilai kelebihan di area tersebut, kita bisa mengambil pelajarannya. Jadi saya setuju nanti untuk bisa diadakan rakor Mas Yudi, untuk bisa kita pilih rakornya itu nanti pengelompokannya per area. Gitu. Nah, kemudian mengenai keterbukaan informasi, Pak, saya sangat setuju. Itulah juga yang kami selalu perjuangkan, kami selalu sampaikan kepada tim penilai dari Kemenpan RB, bahkan secara ekstrim ya, bisa dikatakan satu protes, Pak. Satu protes bahkan pakai surat ya, protesnya pakai surat resmi, karena justru tidak dinilainya Biro Ortala, Biro Hukum, dan Setdijen Dikti, itu pun kita nggak dikasih tahu alasannya kenapa tadinya. Kok tiba-tiba dari 93 satker yang kita usulkan, yang diundang hanya 90. Ini kenapa nih? Kok malah 3 unit itu nggak diundang? Itu pun nggak diinformasikan kepada kita semua. Jadi saya bertanya-tanya, kemudian dijawablah oleh teman-teman dari tim
Kemenpan RB, dalam hal ini Mas Raka dan Mbak Lauren, bahwa ketika ditanyakan kepada pimpinan ternyata karena layanannya bersifat internal. Bahkan protes saya sampai saya tujukan kepada sekretaris eksekutif tim pengarah reformasi birokrasi nasional. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu menghendaki adanya transparansi atau keterbukaan informasi dalam proses penilaian, saya sangat setuju dan ini sudah kami lakukan. Jadi protes mulai dari halus, tak bersifatnya bertanya, kemudian sampai mengadu kepada sekretaris eksekutif tim pengarah birokrasi nasional yang diketuai oleh Pak Wakil Presiden ya. Tim pengarah itu ketuanya adalah Wakil Presiden, jadi sekretarisnya adalah Profesor Eko Prasojo. Itu saya protesnya sampai ke sana. Jadi ya beliau sampai menyampaikan kepada tim kepada sekretariat Kemenpan RB bahwa informasinya harus diberikan. Akhirnya ya informasinya diberikan, tapi sudah terjadi, itu sudah terjadi ketika bertanya barulah itu dijawab. Tapi ketika mau memutuskan kenapa itu tidak diikutkan evaluasi yang 3 satker, itu kita tidak diinformasikan satker-satker mana yang boleh diusulkan dan mana yang boleh. Karena apa? Karena pada periode sebelumnya Biro Ortala dari beberapa kementerian pun dapat. Ya, Biro Ortala dari kementerian-kementerian lain pada periode penilaian tahun 2020 itu ada yang mendapatkan. Salah satu contoh kalau tidak salah Biro Ortalanya Kementerian Keuangan, dan kami sudah banyak belajar dari Biro Ortalanya Kementerian Keuangan untuk menjadikan Biro Ortala Kemendikbudristek ini juga sama dengan Biro Ortalanya Kementerian Keuangan. Sama seperti topik begitu pas kita mengajukan tidak dinilai. Ini kan kita protes Pak, habis-habisan kita protesnya sampai akhirnya terakhir dengan surat Pusekjen. Jadi protesnya kita lakukan dengan surat Pusekjen bahwa kita minta semua tahapan penilaian itu ya dilakukan dengan terbuka, tahap-tahapan kita dikasih tahu dan pengumuman informasinya juga bisa diketahui oleh semua yang dinilai. Itu. Jadi kita satu paham ya Pak ya, sependapat bahwa harus transparan dan kita sama-sama nanti kita suarakan, dan ini karena secara resmi surat sudah kita layangkan itu sejak bulan apa ya Mas Yudi ya, bulan Oktober kalau tidak salah. Jadi surat Oktober ya, surat Pusekjen kepada Pak Deputi Reformasi Birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan itu sudah kita layangkan untuk meminta tadi keterbukaan informasi di dalam proses penilaian. Kemudian mengenai tahapan itu saya sangat setuju, nanti kita ketika sosialisasi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi lebih tegas setiap tahapannya, karena itu saya juga memandang sebagai sebuah sistem penilaian itu kok seperti black box ya, tiba-tiba kita masuk kita tidak tahu diberikan rambu-rambunya, kita hanya tahu LKN-nya dan yang dipaparkan juga kita sudah mengikuti apa yang dipaparkan oleh tim dari Kemenpan RB bahwa harus paling tidak mencakup ini kita udah ikuti, tapi kelemahan kita juga tidak disebutkan di bagian mana, dan ini yang juga nanti masih kita tunggu. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa pengumuman resmi belum ada Pak, pengumuman resmi sudah ada tapi hasil detail itu belum kita terima. Jadi misalnya dari satker misalnya yang sudah diusulkan tahun lalu, ini dari mana aja ya, Politeknik Negeri, misalnya PMPDIY gitu, apa sih kelemahannya, kekurangannya di mana, di area mana, dan rekomendasi dari tim penilai apa, ini kita belum terima Pak. Kalau sudah kita terima dengan senang hati dan dengan penuh semangat, pasti kita akan segera sampaikan kepada semua satker, karena ini merupakan satu kewajiban bagi kami dan merupakan satu tanggung jawab moral bagi kami, bahwa kami tidak mungkin mendiamkan suatu informasi itu tidak sampai kepada yang seharusnya mendapatkan informasi tersebut. Jadi ini komitmen kami ya Pak ya, akan segera kita sampaikan. Dan kalau mau diketahui sehari-harinya, Mas Yudi itu komunikasi dengan tim atau teman-teman PIC di tim penilai nasional di Kemenpan RB itu udah
sangat intens. Jadi menanyakan kapan exit meeting, bahkan kapan ini, karena ini penilaian RB secara keseluruhan, RB kementerian ini juga belum kita dapatkan hasilnya. Padahal hasil penilaian hasil penilaian reformasi birokrasi kementerian itu salah satu indikator kinerja programnya Kemendikbudristek. Jadi kita belum bisa menyampaikan karena lakin kita udah kita bikin ya Pak ya. Lakin kita kan akan dinilai untuk Satker dan eselon 2 itu semua diminta paling akhir tanggal 31 Desember ya. Sementara untuk lakin kementerian dan eselon 2 itu akan diminta pada tanggal 14 Februari kalau tidak salah. Itu kan harusnya menjadi sebagai satu indikator kinerja program. IKP adalah nilai indeks reformasi birokrasi, itu sudah kita bisa laporkan di situ. Nah, ini belum dapat, Pak. Jadi yang kita cantumkan adalah nilai tahun lalu. Nah, akhirnya tidak ada perubahan apa-apa kan. Ini kan sebuah kerugian bagi kita. Jadi ini untuk mendapatkan hal ini, Mas Yudi itu udah nggak henti-hentinya. Kalau bahkan sampai mintanya udah kalau gitu bocorannya deh, nilainya berapa, meskipun belum secara resmi, kita minta bocoran. Jawabannya standar dan sudah bisa kita terka. Mungkin pimpinan itu memberikan arahan untuk membocorkan, kan gitu ya saya mikirnya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu adalah juga yang menjadi concern dari Biro Ortala untuk bisa segera mendapatkan informasi selengkapnya untuk bisa ditindaklanjuti. Dan semoga dengan nanti kita setelah mendengarkan sosialisasi minggu depan mudah-mudahan bisa terlaksana dari LKE yang baru, kita bisa langsung pelajari satu persatu setiap soal-soalnya untuk membuat jawaban yang sebaik-baiknya dan menyiapkan bukti dukungnya sebaik-baiknya. Tapi itu tahap pertama yang akan kita lakukan. Sosialisasi setelah itu kita koordinasi di internal dan juga nanti kita juga sudah menyampaikan surat dari Bu Sekjen kepada semua pimpinan unit utama untuk meminta setiap unit utama itu membentuk tim asesor. Ya, jadi nanti sebelum unit kerja Bapak Ibu diakses oleh Itjen sebagai TPI akan terlebih dulu diakses oleh asesor unit utamanya. Jadi kalau dari perguruan tinggi nanti akan diakses oleh tim asesor dari Diktiristek untuk perguruan tinggi akademik. Kemudian untuk perguruan tinggi vokasi nanti juga terlebih dulu akan diakses oleh tim asesor dari Dirjen Vokasi. Bukan vokasi dari BPTP MPV juga nanti akan diakses oleh vokasi terlebih dahulu, akan seperti itu. Jadi nanti kita akan bergerak lebih awal karena ada asesor untuk masuk ke TPI itu sudah dilulus saringan terlebih dahulu di unit utamanya masing-masing. Jadi akan ada 2 saringan. Kalau tahun lalu dari unit utama mengusulkan tanpa saringan melalui asesmen. Nah, besok ini akan ada saringan oleh tim asesmen yang lulus di saringan internal unit utama baru maju ke sekjen, dan kemudian sekjen akan menyerahkan ke Itjen untuk disaring sebagai penilaian internal kementerian. Nah, seterusnya setelah lulus barulah kita kan ke Kemenpan umum saya. Mungkin boleh ditambahkan, silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih Bu Karo. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Karo, ya, Menpan berencana bulan Februari baru akan menyampaikan LHE untuk setiap satker. Namun kemarin pas saat kita komunikasi dengan Bu Mes Marwita ya, Mes Marwita itu Kemdikbudristek yang mengakibatkan banyak kegagalan. Tapi seperti ini, di wilayah kerja ASDEP 3
itu Kemdikbud yang terbanyak yang lolos. Artinya kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan mengusulkan 70, ternyata satu pun nggak ada yang lolos JIWBK, Bu. Memang kualitas penilaiannya di tahun 2021 ini sangat berbeda dibanding tahun 2020. Kalau tahun 2020, Bapak Ibu yang mengikuti mengusulkan JI tahun 2020 itu pasti mengetahui bahwa pertama tahap LKE, yang tidak lolos LKE itu tidak akan masuk tahap survei, ya. Yang kedua, yang tidak lolos tahap survei pasti tidak akan masuk ke tahap desevaluasi. Nah, sekarang tahun 2021 yang tidak lolos tahap survei pun itu ikut desevaluasi semua. Karena apa? Karena aplikasi surveinya bermasalah. Jadi survei itu baru selesai setelah tahap desevaluasi. Saking bermasalahnya aplikasi survei Menpan, ya. Jadi seleksi survei tidak menentukan siapa yang masuk ke tahap desevaluasi, dan yang tidak lolos desevaluasi tidak akan dikunjungi oleh Menpan, seperti itu. Nah, sekarang semua disurvei, semua mengikuti desevaluasi karena hasil surveinya datang terlambat. Nah, menurut Bu Desmarwita yang beliau sampaikan, ada beberapa permasalahan. Pertama, masalah di survei. Kita belum dapat hasil surveinya, ya. Yang kalau Bapak Ibu merasa sudah lolos survei, itu karena minimal 30 orang sudah mengisi survei. Tapi hasil surveinya sendiri belum ada informasi sama sekali dari Menpan. Ya. Sudah melalui tahap survei, artinya sudah ada minimal 30 orang yang mengisi survei. Tapi kita belum tahu isiannya seperti apa. Itu dari hasil survei. Nah, kemudian dari desevaluasi juga ada lemah di area pengawasan dan akuntabilitas satker-satker di lingkungan Kemdikbudristek. Nah, yang ketiga, Bu Karo, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk fakultas-fakultas, Bu Desmarwita menyampaikan ditanya anaknya, tapi yang menjawab bapaknya. Maksudnya begini, yang diusulkan meraih predikat JIWBK itu kan fakultas, tapi kenapa yang paparan rektor? Kenapa yang paparan wakil rektor? Kenapa setiap ditanya inovasi universitas, bukan inovasi dari fakultas yang dimaksud? Jadi fakultas belum bisa memberikan apa yang membedakan dia dibandingkan dengan fakultas-fakultas lainnya, karena yang sedang dinilai adalah fakultasnya. Lalu selanjutnya, selanjutnya di dalam aplikasi, di dalam LKE itu ada kolom pernyataan atau catatan penjelasan. Setiap pertanyaan itu setelah memilih jawaban, kita diminta untuk mengisi kolom penjelasan. Kolom penjelasan itu menceritakan upaya-upaya yang dilakukan terkait pertanyaan dimaksud, ya. Baru dokumen data dukungnya. Kebanyakan itu kosong, kolom penjelasan kosong. Kalaupun isinya adalah daftar nama dokumen data dukung. Itu yang mengakibatkan beberapa hal yang mengakibatkan tidak banyak satker yang tidak lolos JIWBK tahun 2021. Seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ya, tahapan survei ini kita masih belum dapatkan hasilnya. Tahun 2022 ini pengusulan paling akhir tanggal 31 Mei tahun 2022 ke aplikasi Menpan. Kita perlu pelajari, Bapak Ibu bisa unduh, ya. Mohon untuk mengunduh di JDI hanya Menpan, Permenpan nomor 90 tahun 2021. Itu tentang pedoman JIWBK. Di lampiran ketiga ada LKE-nya. Ya, Bapak Ibu bisa cek LKE-nya di lampiran ketiga Permenpan nomor 90 tahun 2021. Ya, dan setuju kita perlu membagi pada provinsi yang jumlah satker JII-nya ada banyak, ya, agar lebih jelas satker mana mendampingi satker mana. Kalau pada provinsi yang jumlah satker JII-nya hanya 1 atau 2,
kan jelas tujuan dari satker yang belum jadi itu mau benchmarking ke mana. Nah, sebaiknya unit kerja yang akan mengusulkan JIWBK atau yang akan didampingi itu yang inisiatif untuk mendatangi atau bersurat kemudian mengunjungi satker yang sudah JIWBK sebagai unit kerja pendamping. Supaya apa? Supaya sekalian visitasi dan mendapatkan oh seperti ini suasananya di satker yang telah meraih predikat JIWBK. Kalau satker yang mendampingi yang datang ke satker Bapak Ibu yang belum JIWBK, Bapak Ibu cuman mungkin dapat penjelasan ya, tapi suasana kantor JI seperti apa baru bisa Bapak Ibu dapatkan apabila Bapak Ibu yang datang ke satker yang telah berpredikat JIWBK. Nah, untuk pendampingan terhadap satker sejenis itu nanti diatur di internal unit utamanya masing-masing, seperti di Jenpot Dasmen ya, itu ada mekanisme pendampingan sendiri-sendiri. LPMP Lampung mendampingi LPMP lainnya, begitu juga dengan LPMP Jawa Tengah. Itu silakan saja, tidak semua harus berjalan sesuai Kepsesjen nomor 3 tahun 2022 ANSI ya. Semua di unit utama punya kebijakannya, tapi kita sama-sama punya kepentingan semakin banyaknya satker yang meraih predikat JIWBK. Ya, itu mesti sudah diatur. Begitu juga di Ditjen Pendidikan Tinggi. 5 universitas yang telah berhasil meraih predikat JIWBK tentu ada kepentingan untuk menularkan ke universitas atau institut lainnya ya. Silahkan saja walaupun di luar provinsi. Kenapa kita batasi di dalam Kepsesjen ini hanya yang satu provinsi? Karena pengguna layanannya di wilayah yang sama, dia memiliki karakter kearifan yang sama. Nah, dan dekat gitu dengan satker, sehingga tidak perlu perjalanan dinas untuk melakukan tidak perlu perjalanan dinas jauh-jauh untuk melakukan pendampingan. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu Sri dari ITERA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang Biro dan dari Biro Ortala. Ini tadi mendengar penjelasan ya barusan bahwa evaluasi ya, misalnya tadi kan ini kan untuk fakultas ya, tapi yang jawab misalnya rektor. Nah, saat ini di ITERA kita belum mempunyai fakultas, jadi kita berencana mengajukan salah satu jurusan, tapi tentu saja nanti organnya memang tidak besar ya, atau yang lalu kita sempat dengan LPMP ya, kita sudah dapat pendampingan sebetulnya dari LPMP dari Lampung ya, terima kasih. Itu adalah untuk ITERA misalnya, jadi seluruh ITERA. Nah, kita juga sudah sempat melaksanakan pencanangan internal ya, tapi baru internal untuk zona integritas ya seluruh, tapi itu juga seluruh ITERA. Nah, itu jadi bagaimana ya sebaiknya, karena memang kita kalau lihat ITERA ya luas, tapi kalau hanya satu jurusan memang kan belum ada wakil dekan, seperti itu juga belum ada, Kasubag belum ada. Jadi mungkin mohon arahan ya bagaimana sebaiknya untuk ITERA ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri ya. Sebelum tahun 2020 itu juga yang diusulkan satu universitas, tapi karena terlalu besar di universitas atau institut ya, tapi karena terlalu besar dari Kementerian Pan-RB dan juga dari KPK memberi keringanan untuk universitas dan institut cukup mengirimkan satu fakultas percontohan sebagai calon JIWBK. Nah, itu untuk universitas atau institut yang cukup besar, jumlah mahasiswanya banyak, wilayah lokasinya juga cukup luas. Kalau ITERA tidak ada fakultas di dalamnya, mungkin jumlah mahasiswanya juga tidak begitu banyak, lokasinya juga tidak begitu luas, ya mungkin bisa diusulkan institutnya saja daripada jurusan nanti malah
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari Menpan. Nah, ini ada Bu Karo, mohon izin Bu, dari ITERA menanyakan, kalau yang diusulkan kan biasanya fakultas ya. Sementara di ITERA, Institut Teknologi Sumatera, itu tidak memiliki fakultas. Jadi di institut langsung jurusan. Sementara jurusan kan tidak ada dekannya, ada wakil dekannya. Nah, apakah kita memilih salah satu jurusan atau ITERA-nya yang maju menjadi calon ZIUBK? Mungkin mohon arahan. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita naik supaya enggak bergema. Baik. Bergema enggak nih? Bergema enggak di Zoom? Bergema itu, Bu. Saya tidak ada ruangan jadi karena tidak ada jurusan, ya tidak ada fakultas. Karena tidak ada mohon maaf Bapak Ibu, saya yang cari tempat dulu yang aman karena kebetulan lagi rapat paralel juga secara luring, dan ya mudah-mudahan ini suaranya sudah bisa terdengar dan tidak ada noise ya. Iya, baik. Baik, untuk ITERA karena tidak ada fakultas ya. Sementara jurusan resource-nya masih dikelola oleh semua, masih terpusat ya di biro resource-nya. Jadi memang sebaiknya satu institut. Oh, ini belum terlalu besar ya Bu ya, Bu Sri ya, masih berapa jurusan dan berapa prodi. Memang ini salah satu yang sedang akan bentuk adalah fakultas-fakultas ya yang sedang proses, tapi karena masih moratorium jadi belum bisa membentuk fakultas itu. Jadi kalau untuk UTERA nanti ini sebagai satu satker mungkin kita usulkan satu ITERA, tapi Mas Yudi nanti kita tetap konsultasi ke Pak Hasmi. Ini akan berbeda dengan penilaian di tempat di universitas atau perguruan tinggi akademik. Jadi ini seperti kita mengusulkan politeknik ya, Polban dan juga politeknik lain yang memang sudah diusulkan dan beberapa mendapatkan predikat ya untuk ZIUBK. Begitu Ibu dari Bu Sri untuk ITERA. Jadi kita usulkan fakultas, tapi nanti akan lebih berat Bu, karena satu fakultas berarti di dalamnya ada beberapa unit yang memang harus kondisinya harus semua sama. Nah, jadi ketika kita satu fakultas semua artinya di dalamnya yang mencerminkan semua Satker ZI itu termasuk jurusan dan semua biro yang ada di dalam ITERA itu. Semua harus menerapkan semua ketentuan yang sama dan dituangkan di dalam LKN-nya. Begitu Ibu. Mungkin ada yang lain Mas Yudi? Terima kasih. Ya, kita sebetulnya kalau program studi itu sudah ada 36 satu jurusan S2 ada satu gitu. Cukup besar di situ sebetulnya juga. Cuman jurusannya ada 3 jadi satu jurusan membawahi banyak program. Baik Bu, terima kasih. Iya, ini betul karena masih moratorium fakultas ya Bu, jadi belum boleh membentuk fakultas. Jadi memang kalau jurusan ini sepertinya nanti dianggapnya kecil oleh Menpan karena resource-nya tidak sepenuhnya di jurusan, tapi adanya di biro, di di semua biro-biro yang ada. Baik Bu, nanti ini catatan khusus ya Mas Yudi ya.
Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Baik. Oke, kalau tidak ada ya, tadi paparannya sudah di-share ya di dalam chat. Pak Yudi. Ya, Pak Basir. Rustam dari LPMP. Assalamualaikum Mas. Iya. Selamat sore Mas. Ini saya mau nanya ulang lagi Mas. Tadi kayaknya sepertinya belum dijawab pertanyaan saya tadi sehubungan pendampingan untuk di wilayah Sulawesi Selatan untuk unit kerja Universitas Negeri Makassar kok nggak ada ya Mas? Ya mohon arahannya Mas, gimana Mas? Ya, masih Universitas Negeri Makassar. Mohon maaf, memang di dalam SK di Provinsi Sulawesi Selatan ya, kita alfa ya kelewatan Universitas Negeri Makassar belum kita masukkan ke dalam SK Sesjen. Mungkin nanti ini bisa kita susulkan perbaikan, tapi bagaimanapun ini mekanisme pendampingannya tetap bisa berjalan di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Jadi aku mau. BP PAUD Sulawesi Selatan itu dapat mendampingi Universitas Negeri Makassar dalam meraih JTWWK. Seperti itu Pak Basir, mohon maaf. Oke, siap. Makasih banyak Mas infonya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti SK-nya akan kami kirim melalui SINDE ya ke masing-masing satker yang ada di dalam SK. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa nanti hari Rabu kita akan sosialisasi pedoman JTWWK baru, insya Allah dengan Pak Hasmi, Asden dari Menpan. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lab ya Bu Ima.